Malam ngubur duduk sampingan. Iya, melok ngubur. Kaki dan ini. Korban. Aku bangun. Aku nak dibunuh Pak, aku minta nomor aku Pak. Aku kemudian anak aku dulu Pak. Datangnya pelaku itu dari sini. Siapa punya korban nggak? Mamangnya korban. Mamangnya korban. Itu waktu saat kejadian itu Kak, bisa cerita sedikit Kak, zaman itu? Kalau kita ada di kebun, tapi sudah dipanggil kan, bahwa ngomong ada yang hilang anak kakak nih, ada yang hilang. Terus kami pulang, pokoknya diadakan pencarian. Kudanya sudah hilang sampai sekarang sudah ketemu, tapi nganyut di sungai. Tapi yang pastinya ada keganjilan karena dimbek dari dalam rumah ini, dari dapur ngilangnya tuh, perginya tuh lewat belakangnya sini. Itu kira-kira jam berapa itu Kak, mau hilangnya itu? Kejadiannya sekitar jam 2. Jam 2 pagi? Jam 2 subuh. Jam 2 pagi. Itu apa, korban itu lagi ngapain itu pada saat buang air kecil. Oh, di rumah ada siapa pada saat itu? Ada 2 beradik. Cuma berdua ya? Iya. Orang tua korban waktu pas kejadian di mana? Ada di kebun. Di kebun. Iya. Yang satu anak kakak ini, yang satu anak mertuanya. Ini kan tersangka ini sudah diamankan di kepolisian Kak. Harapan kita gimana nih Kak? Jadi hukum seberat-beratnya, bila perlu hukum mati. Misal tak kira-kira apa yang digawe gitu Pak? Misal Pak. Kemarin sempat kabur kemana? Apa Pak? Kabur kemana kemarin? Ini Pak. Mana Pak? Kemana? Iya, Itu pas kabur tuh malam, siang, pagi? malam Pak. Malam. Iya Pak. Dewean. Iya Pak. Pakai apa ke sana? Pakai motor Pak. Motor dewek. Iya Pak. Itu pas sudah kejadian anak bini ya tahu dah? Tahu Pak. Diceritakan? Iya Pak. Galo-galonya? Iya. Apa uji bini kamu? Ya udah tadi kembali lagi Pak. Sebelumnya melihat korban menuju kamar mandi dan kemudian timbul hasrat dari pelaku ataupun tersangka W dan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, yaitu perkosaan. Setelah pelaku selesai melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, pelaku kemudian melakukan tindakan lanjutan, yaitu menyetrum kaki dari korban dengan menggunakan alat-alat yang tadi kami sampaikan. Maksud dan tujuan pelaku melakukan itu adalah membuat korban tidak berdaya, tidak sadar ataupun pingsan. Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh tersangka W mencoba membenamkan kepala korban ke sungai. Dalam kisaran waktu sekitar 2-5 menit, kemudian diangkat kembali. Pelaku memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa, kemudian pelaku berkemas dan melarikan diri menuju Provinsi Bengkulu Selatan. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan pada press release sore hari ini. Terima kasih atas bantuan dan dukungan semuanya.
yang turut membantu kami pihak keamanan dari jajaran Polri, khususnya Polres Oku Selatan, sehingga tindak pidana kekerasan terhadap anak ini dapat kita ungkap dalam waktu kurang dari 2 kali 24 jam. Maupun dari tersangka antara lain ada 1 buah batang bambu berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 245 cm, di mana batang ini juga terdapat kabel di sepanjang batang bambu. Sahabat-sahabat media bisa melihat dan menyaksikannya. Kemudian yang selanjutnya batang bambu dengan panjang 230 sama, ini juga terdapat lilitan kabel. Terdapat lilitan kabel ini adalah digunakan oleh pelaku dalam kegiatan sehari-harinya mencari dan menangkap ikan. Kemudian selanjutnya adalah 1 unit mesin setrum ikan. Nah, ini yang digunakan pelaku juga pada saat pelaku mencoba membunuh korban. Selanjutnya, barang bukti selanjutnya adalah 1 buah kaos. Kaos ini merek Senggigi milik korban Y yang berumur 12 tahun, kita amankan juga. Dari hasil tersangka ataupun pelaku tindak pidana, kita terapkan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan, junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Untuk ancaman pidana maksimalnya adalah 15 tahun penjara. Demikian. Terapkan 338 karena dari awal dia hanya berniat memperkosa. Namun demikian, segala kemungkinan bisa terjadi dengan perkembangan penyidikan yang masih kita lakukan pendalaman. Demikian. Kamu melihat korban itu jam berapa? Sekitar jam 3. Jam 3 dini hari ya? Iya, 3 dini hari. Kamu melihatnya di mana? di rumah, Pak. Di rumahnya. Kamu melihat si korban sedang dalam kegiatan atau aktivitas apa? Duduk, Pak, di luar. Duduk di luar, mau menuju ke kamar kecil. Iya, Pak. Ya. Pada saat yang bersangkutan di kamar kecil atau di WC, Di kamar kecil, Pak. kamu sempat mengintip. Iya, Pak. Kamu lihat dia melakukan aktivitas buang air kecil ya. Iya, Pak. Setelah itu apa yang ada di pikiran? Saya bilang, Pak. Ya, setelah melihat itu kamu nafsu, Iya, Pak. berhasrat ya. Iya, Pak. Kemudian selanjutnya apa yang kamu lakukan? Membunuh, Pak. Kamu bawa dia kemana? Ke air, Pak. Pinggir sungai. Apa Iya. yang pertama kamu lakukan? Saya kosa, Pak. Perkosa. Iya. Perkosa yang bersangkutan. Iya. Kemudian selanjutnya Mesin kerum, Pak. yang disetrum bagian mana? Dengan kaki di air, Pak. Kaki di air. Iya. Selanjutnya Lalu dia pingsan dan saya rendamkan pada air. di air. Apakah kamu merasa perbuatan kamu itu benar? Salah, Pak. Salah. Apakah kamu menyesal atas perbuatan kamu itu? Menyesal, Pak. Siap mempertanggungjawabkan secara hukum? Siap, Pak. Demikian. Jadilah. Cek lah, diperkosaan.